Berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Sebelum kita masuk ke dampak positif dan dampak negatif globalisasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah keseluruhan pengaruh perubahan sosial yang memberikan dampak yang nyata, baik dalam budaya, sosial, hubungan masyarakat, ataupun dalam dampak perekonomian. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Nah, perhatikan pada gambar pertama, ada seseorang bersalaman dari laptop dengan dunia nyata. Jadi seolah-olah orang yang berhubungan komunikasi jarak jauh seolah-olah dekat dikarenakan adanya internet. Jadi yang jauh pun terasa dekat. Kemudian pada gambar kedua ada beberapa anak yang sibuk dengan gadgetnya tanpa melakukan komunikasi secara nyata. Jadi sibuk ke dunia online-nya. Dampak positif globalisasi. Pertama, di bidang ekonomi. Dampak di bidang ekonomi A. Memicu sikap kreatif dan inovatif masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. B. Mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. C. Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar. D. Terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Nah, ini salah satu contoh elektronik komersil. Jadi elektronik untuk belanja, misalnya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk belanja online tanpa pergi ke tempatnya pun kita bisa menunggu barang itu datang ke rumah dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Contohnya aplikasi TikTok, aplikasi Shopee, Grab, kemudian Tokopedia. Kedua, bidang sosial budaya. Secara garis besar, globalisasi banyak mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya tradisional dan akhirnya berkembang menuju modern. Globalisasi juga mengubah pola kehidupan masyarakat. Salah satunya menuntun masyarakat jadi mengenal banyak budaya dari negara-negara luar. Nah, apa saja dampak positif di bidang sosial budaya? Pertama, menuntun masyarakat berpikir modern. Kedua, menuntun masyarakat memahami keragaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Dan ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Keragaman budaya di dunia. Nah, ini contoh dari dampak positif di bidang sosial budaya. Ada gambar berbagai suku bangsa di dunia yang menyatu di dalam lingkaran bumi ini melambangkan keragaman budaya di dunia. Nah, ada gambar-gambar, ada orang suku Dayak, Cina, ataupun budaya lain yang berfoto bersama. Itu salah satu menandakan contoh toleransi antar budaya di dunia. 3. Bidang transportasi adalah kendaraan pribadi dan umum yang semakin canggih. Kemudian kenyamanan berkendaraan meningkat. Ketiga, biaya untuk transportasi semakin murah dan dia menyingkat waktu karena untuk mencapai tujuan akan semakin cepat. Jadi bidang transportasi ini kendaraan pribadi semakin canggih. Nah, ini hanya gambaran saja seperti transportasi akan datang itu
mungkin bisa saja mobil bisa terbang, kemudian aplikasinya bisa pakai layar sentuh. Jadi itu merupakan kendaraan pribadi atau umum yang semakin canggih. Itu hanya gambaran bidang transportasi. Keempat, dampak positif di bidang komunikasi dan informasi. Nah, jadi pertama itu dampaknya memudahkan kita untuk memperoleh informasi yang diperlukan lewat internet. Kedua, mempermudah dalam kegiatan komunikasi satu sama lain dan tak terbatas jarak. Jadi dimanapun kita berada, kalau ada sinyal internet, jadi kita bisa berkomunikasi dengan teman kita yang jaraknya mungkin di sini, misalnya di daerah wilayah barat, Jakarta, ataupun di luar negeri. Kemudian ketiga, memperluas jaringan komunikasi di mana internet tidak terbatas oleh wilayah. Jadi dimanapun bisa melakukan komunikasi. Dan D, menumbuhkan sikap toleran dan sikap kosmopolitan. Jadi sikap yang tidak membeda-bedakan, tidak membatasi atau sikap yang menghargai status sama lainnya. Adanya internet banking. Nah, internet banking ini sangat memudahkan kita dalam transaksi jual beli. Contohnya, kita mau belanja tapi tidak ada uang cash. Jadi dengan adanya internet banking kita bisa belanja menggunakan transfer. Jadi sangat-sangat memudahkan kita dalam belanja online ataupun ketika kita tidak punya uang cash. Kelima, bidang pendidikan. Pertama itu dampaknya banyak situs-situs online yang memberikan informasi yang berkualitas untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemudian dua, sistem pembelajaran yang tidak harus selalu tatap muka. Jadi walaupun kita dalam keadaan tidak bisa ke tempat atau ke sekolah yang jauh, tapi karena disediakan pembelajaran yang via online, jadi akan memudahkan kita belajar jarak jauh. Kemudian C, semakin mudah untuk mengakses informasi yang diperlukan. Jadi mudah ya, jadi bidang pendidikan ini sangat mudah kita akses melalui internet, misalnya cari buku kah, cari tambahan informasi mengenai pembelajaran yang kita lakukan, ataupun menambah wawasan kita. Kemudian D, proses pendidikan akan semakin berkembang dengan bantuan teknologi, karena semakin banyak referensi belajar, jadi banyak penelitian-penelitian terdahulu yang di-upload di Google ataupun sumber-sumber informasi pada penelitian terdahulu untuk memperbaiki proses pendidikan saat ini. Membuat siswa aktif dengan mencari informasi di internet. Kemudian F, menciptakan karya inovatif dengan bersumber di berbagai media yang ada dengan bantuan pendidik. Dan G, kualitas tenaga pendidik yang semakin meningkat sehingga berpengaruh dalam meningkatnya mutu pendidikan. Nah, seperti gambar di samping ini, seorang anak sedang belajar melalui internet, digunakan via Zoom, Google Meet. Jadi belajar itu tidak harus di dalam sekolah, jadi bisa di luar sekolah. Nah, itu contohnya. Banyak contoh lain lagi yang bisa kalian dapatkan melalui internet. Kemudian kita telah memasuki dampak negatif dari globalisasi. Nah, selain ada dampak positif, pasti ada juga dampak negatif. Nah, untuk dampak negatif ini kita harus pandai-pandai menyaring informasi yang ada bertebaran di dunia maya. Dampak di bidang ekonomi. Jadi pertama, dampak negatif
globalisasi di bidang ekonomi. Pertama itu A, pasar nasional akan dikuasai barang impor. Kemudian B, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat masyarakat. Nah, contohnya gambar di samping ini ada 3 gadis atau ibu-ibu berbelanja. Jadi asal lihat yang bagus sedikit sudah pengen dibeli. Jadi C, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Kemudian D, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Nah, jadi sampai usahanya akan dijual karena barang luar negeri itu mungkin bisa lebih murah dari bahan lokal, sehingga mengalami kebangkrutan dan akhirnya dijual. Bidang kedua, bidang sosial budaya. Nah, salah satu dampak dari globalisasi itu pertama bidang ekonomi, dan kedua ini bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya dampaknya pertama, arus globalisasi yang sangat deras dapat menggerus nilai-nilai budaya asli. Contohnya semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetia kawanan. Nah, kalau sudah luntur di dalam kehidupan kita, semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, ataupun kesetia kawanan di antara kita, itu berarti kita sudah terpengaruh dari dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, coba perhatikan di lingkungan kalian. Kalau sudah ada ciri-ciri seperti ini, berarti kalian sudah terdampak negatif dari globalisasi. Kedua, cara berpakaian. Cara berpakaian bangsa barat pun perlahan masuk dalam budaya kita. Coba kita perhatikan sekarang tuh artis-artis sudah pakai baju-baju seksi, sudah menyerupai orang barat, sudah pakai rok mini, kemudian baju kurang bahan. Nah, kalau di daerah kita, misalnya wilayah tempat tinggal kita seperti itu, berarti kita sudah mengikuti budaya barat. Itu salah satu dampak negatif di bidang sosial budaya. Kemudian C, meniru perilaku buruk dengan gaya hidup kebarat-baratan. Misalnya perkelahian antar pelajar dan dengan adegan kekerasan. Nah, ini contoh gambar Dilan. Dilan ini sedang berkelahi, tapi untungnya ini gambarnya tidak pakai baju seragam, jadi tidak terlalu itu ya kalau anak pelajarnya. Jadi ini contoh perkelahian antar pelajar. Jangan dicontoh ya. Nah, kemudian D, memberi salam atau mencium tangan orang tua sudah diganti oleh cupika-cupiki, jempi kiri, jempi kanan, yang diperkenalkan budaya barat. Nah, terakhir E, meniru idola, cara berpakaian, para artis, aktor, atau penyanyi dari barat. Nah, ini salah satu contoh seorang anak sedang menirukan gaya artis idolanya. Ketiga, jadi dampak negatif globalisasi yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup. Nah, jadi pertama, individualistis, sikap mementingkan diri sendiri. Kedua, pragmatis, melakukan sesuatu kegiatan yang menguntungkan saja. Jadi kalau tidak menguntungkan dia tidak akan melakukannya. Berarti kalau kalian memiliki prinsip seperti ini, berarti kalian adalah orang yang memiliki sifat pragmatis. Kemudian C, materialistis. Jadi sikap mengukur sesuatu dengan materi. Contohnya kalian ini ingin ada orang yang minta tolong. Kalau tidak dikasih imbalan, kalian tidak akan menolong. Berarti itu kalian termasuk memiliki sikap materialistis. Kemudian D, hedonis.
Jadi sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Kemudian E, konsumtif, pola konsumsi yang sudah melebihi batas, jadi berlebihan konsumtif itu. Sikap yang berlebihan, jadi tidak perlu pun dibeli, berarti itu orangnya konsumtif, berlebih-lebihan. Kemudian F, sekuler, yaitu sikap yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Jadi misalnya kalian itu ingin kaya, bekerja terus, kemudian misalnya bekerja tidak peduli apa itu halal kah, haram kah, yang penting kalian senang tanpa melihat nilai-nilai agama yang terkandung di dalam pekerjaan yang Anda lakukan. Keempat, bidang transportasi. Nah, dampak negatif dari globalisasi di bidang transportasi ini, pertama, semakin banyak kendaraan pribadi, maka akan membuat jalan semakin macet. Kemudian polusi dan pencemaran udara yang terus meningkat. Kemudian C, perbedaan kasta akan semakin menonjol. Dan D, meningkatnya kecelakaan berlalu lintas. Dan terakhir di bidang pendidikan, di dampak negatif dari di bidang pendidikan itu, pertama, kualitas moral siswa yang semakin menurun akibat internet. Kedua, timbulnya kesenjangan sosial. Jadi ada orang kaya dengan orang miskin itu ada kesenjangan sosial. Kemudian munculnya tradisi serba instan, di mana pendidikan akar bergantung pada teknologi. Dan terakhir, menipisnya kebudayaan lokal karena masuknya budaya dari luar. Kekuatan kontrol pendidikan oleh negara berkurang. Demikianlah tadi pemaparan kita mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Terima kasih.